Kita masih banyak diberikan kenikmatan oleh Allah, di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam jangan lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah masjid majelis taklim suka yang dirahmati Allah, untuk mengawali taklim pada pagi hari ini adalah kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk niat kita ibadah dan tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi hari ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmatnya, keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habibbi wa liwalidayya amin. Hadirin jamaah majelis taklim suka yang dirahmati Allah, mengawali acara pada hari ini adalah sama-sama kita bacakan zikir tahlil yang akan dipimpin oleh kita Bapak Ustaz Nurudin. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama yang berbahagia, para ustaz khusus, habaib, khusus ibu ma'ahad, guru kita bersama Rahmatullah Muhammad Al-Atas, juga Habib Hasim, seluruh jemaah suka, Alhamdulillah, mohon izin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما سوى الظنون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لبقى مقداد لا إله غير حبيبنا وشفينا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته وأهل بيته الكرام بشوق الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الذي جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المكرمين والشهداء وحسن أولئك الراشدين وخصوصا وعن جميع بقية الصحابة أجمعين. شيء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سلطان الأولياء وإمام الأولياء وكتب الأولياء خصوصا جمع عبد القادر الجيلاني قدس
صل عليه
عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Bapak Ustaz Nuruddin yang telah memimpin zikir tahlil hadiah hari kubur. Mudah-mudahan almarhumah keluarga kita semuanya senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum acara salat dustur yang akan dibacakan oleh guru kita Ustaz Joko Supriyadi, sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik
sallallahu alaihi wasallam. Zidhu syarafan ya Rabb, zidhu syarafan ya Rabb, zidhu syarafan ya Rabb, ya Rabbi wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birran. Wa radiyallahu ta'ala an dhawil fakhril 'ali wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali al-Hasan thumma al-Husain wa an baqiyati as-sahabati wa qarabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min arbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin tadakuri jiranin bidhi salami mazajtadam amjara min maqlatin bidami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih pada guru kita Profesor Joko Supriyadi yang telah memimpin pembacaan shalawat dusturnya. Mudah-mudahan kita semuanya dan mohon kepada Allah berikan syafaatnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Buya Al-Habib Rashid bin Faris Al-Akhtar. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa wala. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi
لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الفاتح إلى حضرة حبيبنا ونبينا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى خصوصا بالخصوص جميع أرواح الأولياء والشهداء والصالحين وأئمة الراشدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادتنا الصوفية المحققين أينما كان مشارق الأرض إلى مغاربها، ثم إلى خصوصا بالخصوص صاحب المعلم نصائح العباد للعالم العلامة الشيخ محمد بن عمر النواوي البنتمي على شرح مبحث الاستمداد يوم الميعاد للعالم العلامة الشيخ الإمام الحفيظ شهاب الدين أحمد بن حجر الأسقلاني أن الله يعلي درجاتهم في الجنة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana pada kesempatan di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, alhamdulillah, selesai kita masing-masing menjalankan ibadah kita sholat subuh berjamaah, lalu kita dapat berkumpul kembali di dalam rutinitas kita, yaitu kuliah subuh suka kita keliling yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa silaturahmi di pondok pesantren Al-Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tanpa terkecuali mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pagi hari ini kita berharap Allah turunkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah, sehingga Allah pandang kita semua dengan cintanya, kasih sayangnya, ampunannya, maghfirahnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, pandanglah kami semua ya Allah dengan cinta-Mu, rahmat-Mu, kasih sayang-Mu ya Allah. Berikan kepada kami semua keberkahan dunia wal akhirah. Ya Allah, panjatkan usia kami semua dalam ta'atillah wa ta'atil Rasul, jauhkan dari segala macam musibah bala. Ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kami ya Allah, yang ada di badan anak istri kami, orang-orang tua kami, guru-guru kami, jamaah kami ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra-putri kami salihin salihah, anak-anak yang tak berbakti kepada Allah dan Rasulnya, yang bakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi agama Islam, nusa dan bangsa. Ya Allah, berikan kepada kami semua ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, istiqamah dalam agama. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami ya Allah, lindungi seluruh umat Islam ya Allah, lindungi para guru-guru kami, para ulama-ulama kami, para habaib kami yang selalu mengidharkan hak, yang selalu menjelaskan kebenaran, yang selalu menyampaikan kebenaran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Allah, lindungi negeri kami, bangsa kami, tanah air kami tercinta Indonesia ya Allah, dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengambil keuntungan pribadi atau kelompok mereka, dari para pengkhianat bangsa, negara serta agama, dari bangsa-bangsa manapun ya Allah yang ingin merebut, menjajah, mengambil, menguasai negeri kami Indonesia ya Allah, yang ingin mengangkat, mengambil kekayaan negeri kami Indonesia, hancurkan mereka semua ya Allah. Para perandakan mereka semua ya Allah,
hinakan mereka semua ya Rabb, berikan kekalahan kerugian kepada mereka semua ya Rabb, gagalkan semua rencana jahat buruk mereka ya Allah, adu antara mereka dengan mereka, saling menjatuhkan, saling membongkar, saling menuding, saling menuduh satu sama yang lain ya Rahman ya Rahim ya Karim. Nasibkan kami semua ya Allah bisa ibadah haji, bisa Allah ziarah kita dan suci ziarah kemana baginda Nabi ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Tetapkan iman Islam kami ya Allah sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Teriring salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada pelita alam suri tauladan insan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, tabi'in, ulama salaf dan salihin wal qaidina fid din. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin yang sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khusus ketua DKM Masjid Al-Amin akhirina fillah Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Attas, mudah-mudahan beliau segera diberkahi Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh guru-guru yang ada di pondok pesantren Al-Amin. Begitu juga kita hormati orang tua kita, para kiai-kiai kita, Kiai Haji Dadang, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Mu'alim Sanusi, begitu juga Haji Ustaz Abdus Salam, MC kita, beliau Ustaz Nurdin, begitu juga Ustaz Khairul Nasrullah. Mudah-mudahan berdua kuliah subuh suka Ustaz Rahim dan para asatidz, para kiai, para tokoh masyarakat, para asatidz, wabil khusus mudah-mudahan juga orang tua kita Bapak Haji Irfan Wahab bin Haris, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ustaz Hasbiyallah, mudah-mudahan Ustaz Hasbiyallah bin Haji Murad ya, mohon diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh karyawan Trikarya Cemerlang London, berkahi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Nashul Ibad halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fi darain. Al-maqalatul tasi'ah. Ini perkataan atau wejangan yang nomor ke-9 ya. An-Sofiyana Sauri. Kita baca Sofiyana Sauri. Kenapa nggak dibaca Sofiyani? Karena itu isim ghair munsharif yang tidak bisa dirubah. Udah Sofiyana kayak seperti Ramadana ya, nggak boleh baca Ramadhani. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana. Nggak boleh Ramadhani walaupun dikasih ya. An Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Imam Sufyan Ats-Tsauri telah memberikan tutur kata yang baik kepada kita, memberikan nasihat. Buat Syekhul Islam Al-Imam Malik. Beliau adalah guru umat Islam tapi dari mazhab Imam Maliki. Ya, beliau adalah salah satu guru Islam bermazhab Imam Maliki. Nggak jadi masalah. Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i semua sama akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma ikhtilafiyah di dalam pendapat ilmu fikih. Nggak jadi masalah, semua yang benar. Semua yang ulama-ulama yang istiqamah. Kita ambil contoh kepada mereka semua. Ikhtilaful ulama rahmah. Ikhtilaf ulama itu mengandung rahmah bagi kita semua. Asal semuanya mendasarkan manqul anhu, mendasarkan dalil-dalil yang sesuai. Walaupun ikhtilaf antara ulama dengan ulama. Makanya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi mengambil mengutip perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, walaupun bukan bermadzhab Imam Syafi'i, bermadzhab Imam Maliki, beliau ambil. Inilah ciri umat Islam, dari manapun pendapat, walaupun bukan dari pengikutnya, bukan dari mazhabnya, tetapi beliau mengambil karena kecintaannya kepada agama Islam dan ilmu Islam ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri
an syahwati fa innahu yurja ghufranuha. Setiap maksiat, andai kata ada orang tukang maksiat, setiap maksiat yang timbul maksiat itu an syahwati, timbulnya dari syahwat. Baik dia kerjakan maksiat apapun, misalnya dia mengerjakan maksiat main judi, mabokan, berzina, misalnya maksiat apapun yang dikarenakan dari syahwatnya, ya, maka fa innahu, maka orang yang berbuat maksiat itu yurja ghufranuha, masih bisa diharap-harap ampunan Allah, ya, masih bisa diharap-harap ampunan Allah. Kenapa? Kalau kita berbuat maksiat karena kebodohan kita, karena nafsu kita, suatu saat kita sadar, kita, ya Allah, ada tukang maksiat, ya, masih kita bisa, ya Allah, kapan ya Allah hamba mau bertobat, ya Allah ampuni dosa hamba, ya Allah. Kalau dari nafsu, tetapi ya, kullu maksiatin min kibri fa innahu la yurja ghufranuha. Tapi kalau maksiat itu timbulnya daripada kesombongan, maka tidak akan bisa diharap-harap akan mendapatkan ampun. Gimana sih perbedaan antara orang maksiat dengan hawa nafsu dan maksiat dengan kesombongan? Maka Imam Sufyan Tsauri menjelaskan, kalau orang maksiat dengan hawa nafsu seperti iblis, ya, li'anna ma'siyatal iblisa kana asluha minal kibri, ya, karena maksiat yang didasarkan dengan kesombongan seperti iblis. Iblis itu maksiatnya yang tadinya pemimpin malaikat, yang tadinya iblis ini penghuni surga, hamba Allah yang sangat dekat kepada Allah, seluruh malaikat jadi anak buahnya. Tapi pada saat Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, lalu iblis melihat ini, udah iblis lihat, terus Allah perintahkan kepada iblis dan kepada seluruh makhluk yang ada pada saat itu, yaitu para malaikat. Iblis dulu namanya Azazil, bukan iblis. Allah berkata, usjudu li Adam. Hai semua para hamba-hambaku, hai para malaikatku, hai para orang-orang, para makhlukku yang ada di dalam surga, sujudlah kalian kepada Nabi Allah Adam untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Allah Adam. Maka seluruh malaikat fasjudu, ya, maka mereka sujud kepada Nabi Allah Adam, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis kagak mau sujud kepada Nabi Allah Adam? Didasarkan dengan kesombongan. Iblis dalam hatinya berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa aku yang lebih dahulu hidupnya dari Nabi Allah Adam, ribuan tahun aku lebih hidup dari Nabi Allah Adam, ribuan tahun aku ibadah kepada Engkau, ribuan tahun aku memimpin malaikat, ribuan tahun aku menghuni surga, kenapa aku harus sujud kepada Adam yang baru anak kemarin sore? Baru Adam kan kemarin sore baru kau ciptakan, belum ibadah, belum banyak ibadah, baru bocah kalau kata kita kan, baru anak kemarin sore. Kenapa ya Allah aku harus sujud ke Adam? Aku gak mau. Nantangnya Allah, berani melawan Allah karena egonya, karena kesombongannya. Gak bisa ya Allah, aku gak mau, saya gak mau ya Allah. Kenapa kau gak mau? Karena aku lebih tua, karena aku lebih dahulu, karena aku pemimpin seluruh malaikat. Jatuh dong martabatku kalau aku sujud ke Adam yang baru anak kemarin sore. Jatuh dong martabatku kalau aku langsung sujud ke Nabi Allah Adam. Apa kata orang? Gak mau aku ya Allah. Ya akhirnya dengan keangkuhan, dengan keegoan,
iblis itu akhirnya berani melawan perintah Allah. Kalau keegoan dan berani menyalahkan perintah Allah. Perintah Allah salah, pendapatku yang paling benar. Kalau orang maksiat dengan ego begitu, maksiatnya dengan kesombongan, maka dia tidak akan mengatakan itu maksiat. Siapapun, andai kata dia maksiat karena kehebatan dia maksiat karena kepintarannya dia, maka pada saat bilang, kok ente maksiat? Kata siapa maksiat? Itu, wah ente gak paham. Ada dalilnya Anda berbuat demikian. Sufyan, ente lihat, akan dia cari dalil-dalil untuk menyatakan itu bukan perbuatan maksiat. Akan dia bela dirinya. Kalau dia timbul maksiat itu dari seorang ulama, dari seorang kiai, dari seorang ustaz, dari seorang yang alim, maka dia akan cari dalil bagaimana caranya dia akan mendalilkan perbuatan dia itu akan baik. Kata siapa perbuatan ini benar, maka dia akan ambil dalil yang harusnya dalil ke sini, maka diambil untuk dalil ke sini. Ini yang bahaya. Maka kalau seorang alim yang ngaco lebih jahat daripada iblis saudara. Sama kelasnya. Kenapa? Dia akan mempengaruhi orang. Ini ngeri. Ya. Akan dia mengatakan contoh begini. Ya. Misalnya ada ikhtilaf antara ulama dengan ulama. Ada ini ulama, ini ulama. Ya. Ini tengah-tengahnya ini umat nih. Ulama si A sama si ulama B sama-sama ambil. Lalu si ulama A, beliau menjelaskan, apabila kita dalam keadaan rumit di dalam satu tempat di negeri kita, sehingga ada kekuasaan yang melarang kita untuk sholat, kalau kamu berani sholat maka saya bunuh, maka kita tidak wajib lagi sholat. Nah, ulama ini yang satu lagi menyatakan orang wajib sholat bagi umat Islam, siapapun dia, apalagi dia laki-laki, tidak ada uzurnya untuk meninggalkan sholat. Maka pihak ketiga ini akan mengadu domba dengan cara dia ngomong, jadi kata kiai orang boleh waktu sholat juga nggak apa-apa, tinggalin sholat tak jadi masalah. Tapi permasalahannya dia tidak kasih tahu, langsung dia ambil fatwanya tadi bahwa tidak wajib sholat, tapi dalam keadaan ilahnya bagaimana nggak dijelasin, sehingga diambil yang benar. Kok bisa demikian? Iya, kalau begitu itu salah dong. Orang meninggalkan sholat dosa. Nggak boleh, nggak ada uzur syar'inya untuk meninggalkan sholat. Iya, tapi lihat kondisinya, ya, lihat kondisinya. Nah, yang itulah menjadi dalil ini sama orang ini dipindahkan ke sini, yang akhirnya menjadi kekacauan. Nah, orang-orang yang egois begitu. Ya. Padahal kalau dia nggak egois, kayak Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Jamul Jawami, kalau kita lihat pendapat Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat satu waktu dosa. Tapi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meninggalkan satu waktu kufur, kafir. Akhirnya bertemulah antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Pas bertemu ditanya, ya Ahmad, karena Imam Ahmad muridnya, ente kok ngetuain bahwa orang yang meninggalkan sholat, ya, mau sengaja mau nggak sengaja kafir? Iya guru. Mendasarkan apa? Mendasarkan hadis Nabi. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihad. Begitu siapa orang meninggalkan sholat yang 5 waktu satu waktu, maka dia kafir yang nyata. Imam Syafi'i berkata lagi, kalau dia kafir, terus dia mau jadi Islamnya gimana? Ya kalau dia sholat lagi, guru dia jadi Islam. Kan syarat jadi orang sholat, wajibnya sholat orang Islam. Gimana dia mau wajib sholat? Wudhunya dia syaratnya harus Islam. Gimana dia mau wudhu kalau masih kafir?
Imam Ahmad bin Hanbal nggak bisa jawab. Ya sudah, tapi karena beliau pakar mujtahid nggak boleh taklid. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal tetap dengan fatwanya, Imam Syafi'i dengan fatwanya, tapi mereka berdua tidak saling menjatuhkan satu sama yang lain walaupun berbeda pendapat. Pada saat ada orang pihak ketiga ingin memecah antara dua orang ini, datang satu orang ini ke Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, aneh ya, ente punya murid Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Dia punya ilmu dari antum yang ngajarin dia. Sekarang dia punya ilmu, dia nggak menurutin antum, sehingga pendapat antum selalu berbeda dengan dia, selalu bertolak belakang. Apa jawab Imam Syafi'i? Lihat kebijakan orang yang alim. Dengan omongan demikian, beliau bijak, beliau dengan ilmunya, beliau dengan kehebatannya, beliau berkata, Ahmad orang yang alim, Ahmad itu ilmunya luas, dan dia orang yang warok. Awal itu api. Nih ulama-ulama harus jadi punya warok. Warok itu gak sembarangan menetapkan hukum, gak sembarangan. Beliau orang yang warok. Siapa yang mengikuti beliau akan selamat dunia akhirat. Gak berhasil. Lari pihak ketiga ini ke Imam Ahmad, ingin mengadu domba kepada gurunya. Assalamualaikum ya Imam Ahmad. Waalaikumsalam. Masya Allah, ente punya perjuangan luar biasa, keseluruhan. Cuman anehnya, kenapa guru ente kok gak ngedukung? Kenapa gak dukungnya? Selalu pendapat ente berdebatan, selalu apa yang ente fatwakan guru ente justru gak bisa, gak mematwakan, gak sama pahamnya dengan ente. Gimana ini guru? Kok kayak begitu? Gak ngasih kesempatan sama murid. Apa jawab Imam Ahmad? Dengan bijak Imam Ahmad berkata, kalau tidak ada Imam Syafi'i guruku, tidak ada Ahmad. Aku ini cipratan sedikit daripada ilmu guruku. Kewalaanku adalah hasil pendidikan guruku. Guruku punya pendapat jauh lebih mulia dari pendapat. Subhanallah, luar biasa. Kenapa didasarkan begini? Hatinya, hati. Kalau orang hatinya lurus, hatinya apa? Dia berbicara benar, tidak ada ya apapun embel-embelnya, mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendasarkan ego. Coba kalau mendasarkan ego, pendapat anak hebat, guru anak macam-macam, punya ibu anak juga punya ilmu, masing-masing aja. Siapa yang itu silakan. Emang guru anak kayak begitu. Imam Syafi'i kalau mendasarkan ego, murid kurang ajar murid. Gitu. Tapi luar biasa. Nah ini apapun bentuknya, mau maksiat, mau pendapat apapun, kalau sudah didasarkan dengan keangkuhan, didasarkan dengan kesombongan, maka tidak akan bisa mendatangkan kemuliaan. Justru akan selalu jauh-jauh dari kebenaran, ya, jauh-jauh dari kebenaran. Apapun bentuknya, walaupun dibilang matuakan salah, kita kasih tahu, ulama-ulama ngasih tahu, justru dia akan berkata, jangankan baru satu ulama, 2 ulama, 10 ulama, sedunia mematwakan, tetap anda taslim. Nah ini kan sifat iblis. Sifat iblis kayak gitu. Jangankan seulama, baru 1-2 ulama se-Indonesia, sedunia mematwakan apapun, hukum ini saya katakan taslim, tetap pendapat saya. Luar biasa, udah kayak iblis saudara. Iblis begitu, iblis Allah dilawan. Salah Allah nggak mau tunduk. Kalau sudah demikian maksiat, apapun perbuatan maksiatnya, lebih jahat adalah daripada maksiat, lebih jahat adalah kesesatan kalau bersesat. Ya. Lebih makanya orang yang mengakui kesalahan, dia akui kesalahannya, lalu dia minta maaf, itu lebih mulia daripada orang ahli ibadah. Kalau ahli ibadah, orang bisa ibadah, bisa tahajud, bisa baca Quran, bisa khatamul Quran, bisa kapanpun baca Quran, dia bisa begini, sedekahnya bisa, apapun bisa, ya, masih lebih mulia orang yang mengakui kesalahan. Kenapa? Kalau orang yang mengakui kesalahan, udah jelas hatinya akan selalu. Tapi kalau orang ibadah, belum tentu sudah. Ibadah ngomongin orang jalan terus. Ibadah benci sama orang
terus. Mampu lagi. Makanya lebih hebat orang yang bisa mengakui kesalahan. Makanya lepas saya dari apapun, ya. Kemarin kan lagi viral tuh ya Gus Miftah yang mencela itu. Celaknya kita angkat itu kesalahan, tapi kita angkat gentleman-nya, dia berani mengakui kesalahannya. Itu. Dia datang dan minta maaf walaupun dia sampai mengundurkan. Terlepas dari apapun, inilah orang yang hebat. Ya menurut saya gitu, mengakui kesalahan. Bisa nggak kita mengakui kesalahan kita? Ini kehebatan beliau. Beliau menunjukkan, iya anak salah, anak datang, anak minta maaf, anak ngakuin kesalahan. Ini berat. Ini berat ngakuin kesalahan dan minta maaf. Berat gak nih Pak? Berat. Gak bisa. Makanya ingat, kalau kita punya salah, nggak usah salah kepada siapa dah. Kalau kita salah sama bini, mau gak minta maaf? Ayo. Kita punya salah, kita bohong sama bini kita, yang misalnya kita punya kesalahan sama bini, terus kata bini, bang, benar bang, apa katanya deket sama tukang? Ngotot gak kita? Mau gak kita akuin kesalahan? Iya, memang benar anak lagi dekat yang izinnya anak buat nikah. Berani gak kamu? Kenapa enggak? Urusannya waduh, cakaran kucing di muka. Perang dunia. Tapi itu subhanallah. Kita jangankan orang lain, anak istri kita tidak ngakuin kesalahan kita. Ya, subhanallah. Gak usah kita itu lah. Ya, kita naruh duit, naruh dompet, ya, lupa. Kita cari-cari, bini kita tegur, kita omelin, anak semua putar di sini. Akhirnya kita selama kita sholat ingat, ya Allah, udah ketemu anak, berarti nggak minta maaf. Ya Allah, istriku, maafin ya abang ya, abang lupa. Gengsi kan? Kenapa kita gengsi? Nah itu tuh ego kita, itu sama istri kita sendiri. Maafin ya tadi abang minta kamu, masya Allah, maafin ya nak, tadi bapak hilang, bapak yang tak minta kamu, maafin ya. Kita berani nggak kayak gitu? Kenapa kita gengsi? Padahal kita menunjukkan kepada istri kita, kepada anak kita pendidikan. Beginilah kalau kita punya salah, jangankan kamu, ayahmu kalau salah pun minta maaf kepada anak, minta maaf aku suamimu, minta maaf kepadamu. Begitu juga kau hai istriku, anakku, kalau kau punya salah minta maaf. Kan pendidikan, tapi kita gengsi. Nah itu sifat takabur kita. Itu termasuk takabur. Apa sih takabur? Definisinya dalam kitab Ta'rifah, Raddul haq wa ghamtun nas. Tidak menerima kebenaran, balik menjelekkan orang yang menyampaikan kebenaran. Orang ngapain gitu amat ya ceramahnya, terlalu keras, terlalu apa tuh? Nggak benar, begini. Ya, padahal yang disampaikan kebenaran. Maka dari itu Imam Sufyan Tsauri bilang, kalau orang ya maksiatnya itu dari kesombongan, tidak akan dia mendapatkan ampunan, tidak bisa mendapatkan keampunan karena selalu dia sombong. Berbeda, li'anna zalata sayyidina Adam alaihi salatu wassalam kana asluha minasyahwah. Berbeda kesalahan kekhilafan Nabi Allah Adam sampai dikeluarkan dari surga oleh Allah itu bukan karena takabur, karena syahwat. Karena saking cintanya sama istrinya, Allah bilang jangan kau deketin pohonan ini apalagi metik buahnya. Karena saking cinta sama istri, lupa kita. Ya udah dah, kita berpikir. Makanya Nabi Allah Adam tetap dibalikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya bisa bertobat. Iblis nggak bisa bertobat. Walaupun iblis mau bertobat, kata iblis pernah bertemu dengan Nabi Musa, ya Nabi Musa, ya kasih tahu Allah, saya udah males nih jadi iblis kayak gini, saya pengen bertobat. Tuh iblis aja pengen tobat. Kata Nabi Musa, benar iblis kita mau tobat? Benar Musa, anak mau tobat. Kasih tahu Allah, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa anak, kesalahan anak, kekhilafan anak yang luas ini? Munajat Nabi Musa, ya Allah, iblis mau tobat ya Allah. Gimana ya Allah?
Apakah engkau akan menerima taubat iblis dan mengampuni kesalahan iblis? Kata Allah, hai Musa, siapapun hambaku yang punya dosa bagaimanapun, kalau dia mau bertobat, akan kubukakan pintu tobat, akan kumaafkan, akan kuampuni kesalahan. Kasih tahu iblis, kalau iblis mau bertobat, iblis juga makhlukku, hambaku, kalau dia mau bertobat, akan kuampuni dosanya. Gimana caranya ya Allah? Caranya dia cari kuburan Nabi Allah Adam, dia sujud kepada Nabi Allah Adam, mengakui Nabi Allah Adam mulia. Kalau itu, lalu aku ampuni kesalahan. Baik, besok ketemu lagi. Gimana sah? Dapat gak? Kata Allah, bisa. Allah akan mengampuni dosa ini. Gimana caranya? Semangat iblis. Caranya Musa, iblis, caranya kau cari kuburan Nabi Allah Adam, kau sujud kepada Nabi Allah Adam, kau akui Nabi Allah Adam mulia. Oh, kalau kayak gitu sih enggak. Ada yang buat anak jadi ngusir, ngaku egoisnya, kibirnya, gak bakal mau. Udah Nabi Allah Adam meninggal, kan iblis enggak. Kalau begitu aja gak dapat tobat, mendingan jadi musuh. Gak apa-apa, jadi musuh Allah gak apa-apa. Sebagaimana dulu ada dikeluarin, anak ngomong sama Allah, gak apa-apa ya Allah, daripada anak harus sujud kepada Nabi Allah Adam, lebih baik anak jadi orang yang disapa dan jadi orang yang diusir dari Allah. Maka disebut iblis dari Azazil, iblis dari kata ablas. Maka Allah bilang, ya Azazil ablas min rahmatillah. Hei Azazil, keluar, kamu diusir Allah dari rahmatku. Ya Allah, gak apa-apa aku keluar dari rahmat engkau, gak apa-apa aku gak masuk surga, asal ya Allah izinkan aku untuk menyesatkan umat-umat hamba keturunan Adam sampai kapanpun. Silakan kalau kau mampu. Iya, gak apa-apa aku masuk neraka, gak apa-apa. Biar saking sombongnya pengen masuk neraka. Kan banyak sekarang orang gitu. Ente kok begitu? Gak apa-apa masuk neraka. Di dalam surga juga banyak, di dalam neraka juga banyak artis. Enak. Kan begitu namanya. Kalau di surga kita kumpul, enak, orang-orang terkenal. Nah itu kalau orang yang sudah hatinya didasarkan maksiat dengan kesombongan. Mudah-mudahan Allah kikis hati kita dari kesombongan. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah jadikan hati kita yang tawadu, menerima hak dari siapapun, kebenaran dari manapun, dan Allah jadikan hati kita yang rahman dan rahim untuk saling mencintai sesama umat Islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita dengarkan mutiara ilmu yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Mu'allim Sanusi. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala asrafi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama, guru-guru kita, para pimpinan, para kiai, ulama, haram, ada ilallah, sabilillah. Tapi masih menerbari harga. Alhamdulillah telah menyampaikan ilmunya benar sekalian. Mudah-mudahan beliau dipandang oleh Allah, amin. Banyakkan rezekinya, mudah-mudahan disahkan badannya terus menghidupi kita, menyampaikan ilmunya untuk kita semua beragama, nikmat pada kali baru dan yang pada umat Islam seluruhnya. Selamat orang tua kita, Bapak pihak kita terhati dari Muhammad Nafis,
Nurdin, Jadi hari ini pertama juga pada suka ya pimpinan suka kami yaitu terus mudah-mudahan talim ini berjalan terus, amin, sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan ya dengan adanya kita talim seperti ini insyaallah meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga dengan duduknya kita di tempat yang mulia ini Allah catat sebagai amal soleh pimpinan pondok pesantren Al-Amin Allah ya, para habaib semuanya dah yang saya belum kenal, mudah-mudahan mohon maaf juga kepada RT RW yang sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah dengan izin saya yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul jelas kita sebagai luar biasa untuk menimba ilmu, yang mana tentunya kita kewajiban kita sebagai muslim untuk ilmunya Allah agar kita menjadi orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tetap terlimpah kalimahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya yang juga sampai bersama termasuk di dalamnya masih menjalankan ajaran rasul-rasulnya. Mudah-mudahan kita mendapat selamat bersama ya rabbal alamin. Udah banyak disampaikan nama Habib, saya sudah tambahan ya, mohon maaf bila barangkali yang saya sampaikan nggak pas gitu ya, ada salah, mohon maaf, mohon koreksi dulu kita. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, ada satu riwayat ya yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Ada seorang laki-laki dari sahabat Ansor, beliau bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalul? Wahai Rasulullah, mukmin yang seperti apa yang paling utama? Lalu Rasul menjawab, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling utama yaitu yang akhlaknya baik, akhlaknya luar biasa. Ya, jadi akhlak ini menjadi salah satu pedoman atau salah satu tempat di mana kita sebagai manusia terutama muslim kalau tidak berakhlak berarti tidak baik. Walaupun kita berilmu, ilmu tanpa akhlak berarti ya tidak ada artinya. Dengan adanya akhlak, dengan ilmu sejalan. Mudah-mudahan ya dengan akhlak kita bisa baik perilaku kita, terutama kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, ya bahkan di mana saja kita melangkah, ada satu kata orang tua bilang, ya di mana bumi terpijak, langit dijunjung, langit dijunjung, bumi kita pijak. Dari mana kita silaturahmi jalan kemana saja, kalau kita nggak punya akhlak, nggak punya perilaku yang baik, ini cuekin orang. Betul nggak Pak? Kita nyapa katakanlah ke Cianjur atau ke Jawa, kita selonong boy aja, ya nggak permisi, nggak apa depan orang. Pantas nggak kira-kira kayak gitu? Nggak pantas. Tapi kita, Pak, ya mohon maaf ya, punten Bang Iwan rumah Bapak ini di mana? Oh di sana Pak, kan gitu. Jadi kalau nggak punya akhlak, orang baru-baru namanya nunjukin. Tadi putar-putar kemana aja kan gitu, begitu udah bingung aja nyari tempatnya, baru nanya, kayak gitu. Saya mau sombong banget kan gitu, iya. Akhlak, ya. Jadi yang kedua nggak cukup di situ, nih lagi-lagi bertanya lagi, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina aikas? Mukmin yang seperti apa? Yang cerdas. Ya, kita kan semua manusia ini memang diberikan kecerdasan masing-masing kita ini. Tapi menurut Rasulullah, al-kais liman aksara limati zikran wa istidadan lima badal maut mulai al-kais. Orang yang cerdas itu orang yang banyak menyemati, bersiap-siap
sebelum mati dia mencari ilmu, mencari amal soleh, ya, untuk bekal mati. Saya yakin dan percaya kita semuanya ini dengan adanya kita jauh-jauh pagi-pagi udah ngantuk-ngantuk kita pengen tidur lagi gitu kan ya. Kita ngaji, kita cari ilmu. Apa sih intinya? Yang pertama ya kita ingin ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kedua ingin ridho Allah Subhanahu. Saya yakin semuanya pasti ingat mati. Kalau nggak ingat mati nggak bakal kemari, benar nggak Pak? Aku malas banget kok ngaji, hatiku masih lama gitu. Mati berkapan kan gitu, nekat namanya. Jadi kalau kita ingat mati, ingat kita ingat mati ini kapan, kita nggak tahu, ya nggak tua nggak muda, mati ini rahasia Allah. Sehingga kita berduyun-duyun terus kita cari ilmu dan kita cari pendapat ulama agar kita itu menjadi orang yang benar gimana agar kita mati besok dalam bahaya kayak apa, ada nikmat kubur, ada ajab kubur dan seterusnya. Jadi orang yang cerdas itu orang yang benar-benar banyak mengingat mati. Sehingga sahabat Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah banyak mengingat mati termasuk orang-orang sahih? Betul. Orang sahabat yang setiap hari mengingat mati siang dan malam 20 kali, insya Allah ini orang termasuk orang sahih. Amin ya Rabbal. Kita berapa kali ingat mati sehari? Jarang banget ya. Ingat mati kalau kita mau kita lagi. Kalau nggak ada orang mati kita kan ya Allah udah dunia mulu kan ya. Jadi dunia ya lah ibun walahun. Dunia ini memang tempat permainan ya, yang menjadi kita tidak lupa ya. Wa inna la ya halawa haya wa kanu ya'lamun. Sesungguhnya akhirat itu betul-betul hal yang paling luar biasa, yang paling nikmat dan yang paling panjang kalimat segalanya jikalau kamu tahu. Jadi sebenarnya kita kalau tahu untuk akhirat, ya kita nggak terlalu sibuk sama dunia, benar nggak Pak? Iya, dunia memang kewajiban kita cari, ya, tapi akhirat lebih penting. Karena kita lama ya harus selama-lamanya. Kalau di dunia mau ada yang umurnya 60 tahun meninggal, benar nggak? Karena gantung umur dari Allah, ada yang 70 dan seterusnya. Kata jadara mah kita lagi nungguin kalau kita jadi ambil umur ya. Mungkin mati kan gitu, kita nggak tahu. Gitu. Makanya kita disibukin sama kesibukan menjadi yang bermacam-macam dengan itu. Jadi kita lupa. Mudah-mudahan dengan adanya kita tadi kita ngaji sama guru kita diingatin. Insya Allah kita jangan menjadi orang yang lupa. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ya tambahan saja ya. Mudah-mudahan dan manfaatnya buat kita tahu diri saya dan mudah-mudahan agar kita ini terus-menerus istiqomah dalam ibadah agar bapak kita husnul khotimah. Mudah-mudahan ya dari sampai mati bahkan sampai akhirat kita mendapat diri Allah dan mendapat syafaat dan Muhammad SAW, sehingga kita nanti pengen kita kumpul bersama Rasulullah surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih kepada guru kita Pak Ustaz Alim Sanusi yang telah memberikan mutiara ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masuki selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Amin. Dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Bapak Haji Asbiyallah. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi
wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratil mukarram wal mukarramin, para habaib, para alim ulama, para asatiz, guru-guru, para sesepuh, khusus guru kita bersama yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai lahir batin, Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Qab, mata'ana bi kulli hayati wa nafa'ana bi ulumi. Guru kita bersama, orang tua kita Bapak Kiai Haji Dadang, Mualim Sanusi. Ini saya baru pura-pura kenal aja, saya catat aja namanya, disebutin nama MC. Ya, ada Ustadz Agus Somad, Ustadz Zakaria, Ustadz, minta maaf sebelumnya. Ada wali khusus guru kita bersama dari mewakili Yayasan Al-Amin, orang tua kita, abang kita, guru kita bersama Bapak Kiai Irfan Wahab. Ya, beliau ada di belakang. Dan juga guru kita Habib Abdullah bin Muhammad Al-Qas, dari Bapak RT, Bapak RW, seluruh ketua-ketua DKM Masjid Musola sekali baru. Ahlan wa sahlan wa marhaban, alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh berkah ini. Kita senantiasa berkumpul bermuajahah dalam rangka rutin kita, yaitu sholat subuh gabungan atau disingkat kata Ustaz Cilok, suka. Masya Allah, tabarakallah, 2 minggu sekali di baru sekali aja tadi saya ikut di belakang. Masya Allah, ini mah kumpulannya komplit ya, bagaimana ya, dapat dari tadi zikir, sholat subuh berjamaah, diisi taklim agama Habib, deket-deket cara udah komplit, ini paket komplit. Masya Allah, mudah-mudahan juga kita masuk dalam hadis Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di pagi hari, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Rasulullah, dari kami mewakili dari Yayasan Al-Amin mengucapkan banyak terima kasih, wabil khusus untuk Habibana dan para asatidz, para guru-guru sekalian. Ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang di yayasan kami, di masjid kami. Mudah-mudahan hadirnya para guru-guru dan para jamaah sekalian membawa keberkahan rahmat bagi kami, dan teriring doa juga restu dari para habibana guru-guru sekalian. Doakan dengan adanya Yayasan Al-Amin, kami sedang merintis Habib dan guru-guru sekalian untuk pembangunan SMP Al-Amin. Ya, jadi boarding juga, bahasa sekarang modernnya boarding. Kalau dulu mah mondok, bisa cilok ya. Kita mau keren-kerenan aja biar zaman sekarang sosmed boarding, padahal mah mondok. Ya, emang biar keren aja kelihatan. Jadi ada mondoknya juga Habib, boarding dan SMP Al-Amin. Insya Allah tahun ini kita sudah menerima pendaftaran khusus di tingkat SMP IT. Ya, dipersilakan mungkin dari bapak, cucu, anak yang ingin mendaftarkan di SMP Al-Amin, bisa juga nanti mondok, kurang lebih mondok pesantren nanti kita terima sementara 40 santri dulu kita batasi. Kemasannya Habib semuanya harus sunnah wal jamaah, kitab salam, cuman modern aja kita kitab salam, bacaan al-wadi, ta'lim biasa seperti. Jadi kemasan kita boarding. Mudah-mudahan doa dari para habibana guru-guru sekalian, kembangkan kami, mudah-mudahan dari pondok pesantren Al-Amin itu bisa mencetak para dai, para ustadz untuk meneruskan daripada jejak-jejak ulama kita, khususnya sebagai bemper mengkantor daripada aliran negara yang begitu banyak, yaitu apalagi khususnya di Depok, biar benar sunnah wal jamaah terus bisa berlangsung, bisa juga kita meneruskan daripada jejak-jejak dakwah meneruskan baginda sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan tentunya kami mohon maaf pada Yayasan Al-Amin apabila penerimaan pada awal perdana subuh gabungan di tempat kami dari pengurus Ustaz Abdul Rahim dan
juga segenap dari para jamaah, seluruh jamaah sekali baru. Kami mohon maaf dibuka untuk sebaik-baiknya apabila penerimaan, mungkin juga hidangan dari sambutan kami masih belum sempurna. Maklum indah baru perdana sudah. Insya Allah ke depan akan kami perbaiki dengan kebaikan-kebaikan para jamaah sekalian. Dan yang terakhir, Habibana, kami di Pondok Pesantren Jaya Amin dan juga dengan Majelis Taklim Rawdatul Ihsan yang telah kami rintis di Majelis Taklim yang dipimpin oleh Bapak Ustaz Haji Irfan Wahab beserta dari seluruh jajaran dari staf kantor yang beliau pimpin di Pusat TKC Trikarya Cemalang yang semuanya membackup Habibana semua, alhamdulillah dengan support dari beliau semuanya dan pesantren Al-Amin khusus yang bisa berdiri sampai dengan saat ini. Kita doakan mudah-mudahan juga Pak Haji Irfan Wahab dan seluruh keluarga besarnya dan karyawannya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan, kelancaran keluarga Indonesia hingga alamin. Dan terakhir, kami dari Yayasan Al-Amin juga Rawdatul Ihsan mengundang para jamaah untuk hadir sekaligus juga kalau bisa jadi tuan rumah acara Maulid wal Isra Mi'raj juga ya, dan bersolawatnya di Depok pada tanggal 2 Januari 2025, jatuhnya malam Jumat Rajab pertama ya. Kami mengundang resmi sekalian, jamaah sekalian, silakan hadir, bapak, ibu, anak semua diajak biar lebih siar kampung kita ya. Mobil khusus guru-guru kita, Maring Melusi, Kidada, Habibana juga mohon kehadiran langsung juga bisa hadir dalam acara tersebut. Insya Allah kita juga sebagai tuan rumah menyambut para habib habaib tamu para ulama se-Jabodetabek untuk hadir pada tanggal 2 Januari 2025 malam Jumat. Insya Allah hadirnya kita kumpulkan dapatkan sahabat dari Nabi besar Muhammad SAW dan juga akan membawa perkembangan perdamaian dan juga kampung kita akan menjadi berkah rahmat bagi para ulama. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas seluruh partisipasi berkenan daripada pengurus suka untuk bisa kehadiran di tempat kami. Sekali lagi maaf, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para guru kita, Bapak Ustaz Haji Hasbiullah yang telah memberikan sambutannya, wakili dari DKM Masjid Al-Habib. Hadirin jamaah suka yang dirahmati Allah, selanjutnya kita dengarkan sambutan yang kedua, yaitu dari guru kita Pak Ustaz Abdul Rahim. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, maba'du. Saya langsung aja. Yang pertama untuk kondisi uang bertempat di perumahan Kopwani Luhul ya, sebelah mana sih? Masih Indonesia bukan? Ya, tanggal 28 Desember. Tanggal 28 Desember. Nah, itu di mana? Kopwani ini. Kopwani 2 itu masih Indonesia. Pakai paspor. Di Kopwani 2 di Ruhul Jihad. Selanjutnya pengumuman selanjutnya yaitu untuk besok ada undangan. Besok hari Minggu ada kajian subuh pagi bertempat di Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah akan diisi oleh guru kita Habib Hashim bin Faris Al-Kaf, Masjid Al-Muhajirin ya. Kemudian subuh kita yang biasa yang biasa pekan ketiga yaitu bertempat seperti biasa itu bab masalah mandiin mayit. Kemarin kita habis selesai praktek mandiin mayit.
Insya Allah besok praktek ngapain? Ya, berarti praktek ngapain, tinggal siap aja orangnya, yang siapa yang mau dikapanin, sebagai bahan percobaan. Saya udah ngomong sih kalau kagak dekor ya Haji Asep gitu, ya, belajar bunyi AA pokoknya gitu. Pengumuman selanjutnya apa itu ya? Lupa lagi itu. Pengumuman selanjutnya ada undangan peringatan Maulid pertama di Musola Al-Falah tanggal 21 ya, tanggal 21 Desember pagi ya, Musola Al-Falah itu dekat kanan tuh, apa itu namanya, dekat SMP 6 tuh paginya. Tanggal 22 nya di Musola Pak Haji Rosid Almarhum ya. Kalau di Musola Al-Falah insya Allah Ustaz Haji Abu Musa atau Ustaz Kece. Kalau di Musola Al-Ikhlas Pak Haji Rosid tanggal 22 paginya itu insya Allah penceramannya ke Haji Deden Abdul Rahim ya, bukan ini kan, no. Ya. Terus selanjutnya bahwa apa itu namanya, kita diundang. Tadi mohon maaf undangan DKM saya serahkan itu dari Musola dari Yayasan Alamin. Insya Allah nanti akan bertempat pada tanggal 2 Januari memperingati Maulid dan juga Isra Mi'raj di sini ya. Tadi sudah saya sebarkan untuk DKM yang nanti bisa mengumumkannya melalui Jumat ataupun lain sebagainya. Dan yang di Jumat benar ya. Dan yang selanjutnya habis kelar doa kentongan pula. Menurut sayang loh, udah pada disiapin oleh panitia ya. Nanti untuk para kiai, para ustadz dan para habaib, para guru-guru kita bertempat di samping ya. Untuk para jamaah silakan membawa itu apa namanya tentengan ya buat sarapan apa namanya pagi kita. Itu saja, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Rahim yang telah memberikan sambutannya. Sebelum ditutup dengan doa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah suka yang saya tersebutkan, ulama guru kita semua hadir. Kita berdoa melalui Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan kita semua, keluarga kita semua, yang umurnya, kesehatannya, rezekinya dijauhkan bala musibah dan lain-lain. Keluarga kita, anak cucu semua supaya istiqomah dalam perintah Allah dan Rasulnya. Yang masih kecil sehat selalu dan dibina menjadi solihin, solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang pada belajar dimanapun Allah berikan petunjuk, ngaji belajarnya Allah cerdaskan otaknya, terangkan mata hatinya, mulakan akhlaknya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, orang tuanya, masyarakat bangsa agamanya. Amin ya rabbal. Cari pegangan hidup, usaha untuk ibadah para Rasul dan apapun pekerjaan yang halal, semoga Allah mudahkan jalan keluarnya. Suatu saat kita kembali menghadap Allah dan ada husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa walina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi azim wa sallallahu rasulullah bil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal qur'ani halawah wa bi kulli juz'in minal qur'ani jazaa. Allahumma rzuqna al-fatah wa bil ba'i barakah wa bitta'i taubah wa bissa'i sawaba wa bil jimi jamala wa bil ha'i himmah wa bil kha'i khairan wa bil dali dalila wa bil ghali zakana wa bil ra'i rahmah wa bis sa'i zakana wa bis
بالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طراوة وبالظاء الزهراء وبالعين علما وبالغين الغنى وبالفاء فلاحا وبالفاء وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنور نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتزاوج عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهل أو سوء الحال أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو قصد أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدة أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو حمزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة ربه ورحمة عند آيات الرحمة وآيات العذاب. يا الله واغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من القرآن وإنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا في الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا والآخرة السعادة وشرفنا الإيمان. وصلى الله على خير خلق محمد والرتبة ونور أشر سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على Muhammad sampai berjadilah ya di bawah kanan alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Jangan pengen diambil nasinya dari depan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على محمد صلى الله
samping atau pintu belakang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu. Langsung ke bapak-bapak kalau umpamanya putar kelamaan. La ala Muhammad, terputar lagi Bapak. Alaihi wasallam, kayak kelar-kelar makan kita. Ala Muhammad sallallahu. Kalau di depan, di belakang nggak, di samping udah disiapin, nanti bisa di samping. Sallallahu alaihi wasallam. Di samping masjid nggak ada Pak? Ada. Langsung ke samping masjid juga Bapak ada yang sudah disiapkan oleh santri. Wasallam sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu Jangan pegang di bawah ya. Allah